rakyat sudah menghendaki, wakil rakyat harus setuju ini. Kenapa beliau hadir? Ya harus, pasti, wajib hadir. Pak Dokter, ada juga sama Kabid Pertanian Pak Darwan Agus, Dinas Pertanian Sumatera Selatan, Pak Darwan Agus. Yang saya hormati juga tentunya Kepala Dinas Pertanian Banyasin Pak Insinyur Zainuddin, sahabat kita. Yang saya hormati kepala dinas yang lain yang hadir, kami lihat ada Pak Erwin dari Koperindak ya. Pak Erwin tadi sudah kita sama-sama Bapak Ibu meresmikan, Pak Bupati meresmikan pasar rakyat ya. Itu Pak Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyasin yang membawa anggaran ke sini. Ya tentunya dengan arahan Pak Bupati. Cuma tak tahu di mana dia tadi, Pak Erwin. Ini cek kan ya? Masyarakat pemuda, BPD dan seluruh hadirnya hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Bupati, kami sampaikan dulu, kami atas nama rakyat tentunya, tadi Pak Joko sudah mewakili rakyat. Kalau rakyat sudah menghendaki, wakil rakyat harus setuju ini. Setuju ya? Rakyat sudah menghendaki, beliau terpilih lagi. Insya Allah mudah-mudahan pembangunan akan terus berlanjut. Itu harapan. Memang rakyat itu sudah cerdas Pak Bupati, sudah pintar rakyat ini. Tidak baca lagi dikerahkan, diarahkan. Kalau dia sudah menghendaki, ya insya Allah mudah-mudahan akan terwujud. Mudah-mudahan harapan kita semua, terutama masyarakat Karanganyar akan dapat terwujud. Bapak Ibu yang kami hormati, itu dulu pembangunan itu jalan poros ini Pak Bupati, kalau seandainya musim hujan ini, masyarakat terutama anak-anak sekolah susah mau lewat. Alhamdulillah semenjak ada jalan poros ini, mudah-mudahan ini sudah dapat sangat membantu masyarakat sini. Ini menjadi keluhan harapan masyarakat selama ini, dan juga dulu didahului dengan aspirasi kami Pak Bupati. Dulu badan jalan ini saya bersama Pak Sukardi dan Pak Darwin dulu membangun jalan poros ini, tapi tidak pernah kunjung selesai ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah dapat dieksekusi Pak Bupati dapat selesai walaupun baru 2 desa. Tapi Pak Bupati masih 3 desa lagi yang lewat ini. Desa Majuria ya, Pak Idhameng, Pak Idhameng kepala desa. Desa Tabala satu lagi Jatisari dulu, Jatisari baru terakhir Tabala Jaya. Masih ada 3 desa Pak Bupati. Ini PR buat kita, buat Bupati dan juga kami di DPR tentunya. Dan terakhir yang diharapkan jalan tembus ke Tanjung Api-Api. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti Pak Bupati masih akan menceritakan. Kemarin mestinya jalan itu sudah dianggarkan oleh Pak Bupati. Tetapi yang pasti bukan DPR nyoret, bukan DPR yang nyoretnya Pak Bupati. Anggaran itu 16 miliar yang sudah dianggarkan oleh Pak Bupati tembus ke pelabuhan Tanjung Api-Api di Majuria, di Pulau Tikus ya, di Selat Pulau Tikus. Itu sudah diprogramkan. Bayangkan kalau jalan itu jadi Bapak Ibu semua. Jadi masyarakat Karanganyar ini kalau nak ke Palembang tidak susah lagi nak speed sampai 2 jam atau sejam lebih. Nanti tinggal nyebrang langsung sampai ke Tanjung Api-Api. Cuma tentunya harus lewat Sungsang. Lewat Sungsang ya muter. Boleh camnya. Nah, itulah Bapak Ibu semua. Hari ini hujan ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kita mudah-mudahan program Pak Bupati dapat terwujud, dan tentunya kebetulan kita ini akan melaksanakan Pilkades Bapak Ibu semuanya. Kami tentunya dari DPRD dan juga wakil rakyat mengharapkan Pilkades yang ada di Karanganyar ini dapat berjalan sukses, walaupun mungkin berbeda dukungan ya. Pasti berbeda Bu Sekcamnya, Pak Camat, kita berbeda dukungan, tapi kami minta sukses, jangan ada keributan, dan yang paling penting
siapa kades yang terpilih itulah pemimpin kita. Setuju ya? Bapak Ibu yang kami hormati, itu mungkin yang paling sampaikan pada acara hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua. Sudah banyak agenda yang dilakukan di sini, dan juga kebetulan Bapak Kades, ibunya Kades Jaka baru meninggal. Jadi atas nama pribadi dan DPRD kami juga turut berduka cita, dengan harapan mudah-mudahan ibundanya husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormatin, itu mungkin dapat saya sampaikan pada acara hari ini. Sebelum ditutup, kami akan menyampaikan pantun. Ke pasar membeli sayur dan ikan, membeli sayur 4 ikat. Kalau jalan poros sudah diresmikan, semoga ekonomi meningkat pesat. Kami di sini sebagai wakil rakyat ngotot selain ketika rapat. Kami ucapkan sukses dan selamat, semoga jalan ini bermanfaat. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus ya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, alhamdulillah hadir langsung Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bung Irian Setiawan SHMSI. Kenapa beliau hadir? Ya harus, pasti, wajib hadir Pak Ketua. Banyak suara Pak Ketua dari Kagres Nasional Hilir ini. Ya, kalau tidak hadir, tidak pilih lagi. Terima kasih Pak Ketua, dan juga hadir bersama kita dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Republik Indonesia yang ada di Sumatera Selatan, Pak Dr. Haji Atekan. Terima kasih Pak Dokter. Dan juga hadir bersama kita yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Kando atas kehadirannya. Dan juga yang kami hormati, hari ini saya banyak didampingi Kepala Dinas, di antaranya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, Pak Zainuddin, Pak Zai. Ada Kepala Dinas yang membidangi kaitan pembangunan jalan ini di lokasi transmigrasi, Pak Dinas Transmigrasi dan Transkerja, Pak Insinyur Yosef. Terima kasih dengan Pak Yosef, dia yang bangun genyel, walaupun saya yang memerintahkannya. Dia yang mengerjain, beliau harus terima kasih dengan beliau, tapi yang memerintahkannya saya. Yang membiayainya Pak Presiden Republik Indonesia. Yang merasakan jalannya masyarakat Karangagung ini. Iya, betul tak kira-kira? Dan yang kami hormati, hadir bersama kita Kepala Dinas Kominfo, Pak Noparedi. Nah, kalau Pak Kades, sinyal-sinyal yang masih kurang bagus, urusan beliau, jangan ke Bupati ya. Nah, kalau tidak diurus, baru lapor dengan Bupati. Dan yang kami hormat juga hadir bersama kita Kepala Badan Bencana Daerah, Pak Alfian. Kalau ada banjir atau ada musibah-musibah alam lah lebih kurang, itu segera Pak Camat, Pak Kades laporkan dengan beliau. Nanti ada bantuan atau pertolongan untuk menanggulangi Karangagung Hilir tidak ada bencana, mudah-mudahan amin. Dan juga hadir bersama kita Kasat Pol PP, Pak Indra. Ini kalau ada warung remang-remang tutup, makanya kalau ada warung di Karangagung Hilir jangan remang-remang, pakai lampu yang terang biar kelihatan semua, biar terdelok ada apa di dalam itu. Kalau tidak, Pol PP akan membubarkan warung itu atau memasang lampunya. Dan juga hadir bersama kita ada yang mewakili Kepala Dinas PUTR, diwakili oleh Sekretaris Dinas, dan juga ada PLT Kepala Dinas Perkintan. Betul. Ini masih bujang nih. Siapa tahu ada jodoh sini dia. Aku ngomong apa adanya baik. Kalau bujang, kalau sudah berkeluarga. Tapi ada syarat.
kalau mau melamar masyarakat gadis kita Banyuasin minimal dia harus nanam 2 batang pohon di rumah calon mertuanya. Ada yang nanya, macam mana kalau janda? Tetap 2. Tapi kalau yang ingin beristri 2-3 jangan coba-coba 100 batang. Berat syaratnya, makan main, jangan begitu pikir lah untuk ke situ. Dan apa ketawa? Hadir minat saja. Yang kami hormati juga hadir bersama kita. Makanya apa lagi? Habis ya? Ada staf sus kita Pak Saribudin Suri juga hadir. Dan yang kami hormati Pak Camat Kecamatan Karangagung Ilir beserta Ibu Camat dan staf Camat Akor. Camatnya laki-laki, sekcamnya perempuan. Kalau udah akor, tidak ngerti ya. Dan yang kami hormati Pak Dan Ramil, Pak Rusli, terima kasih atas kehadirannya. Beliau ini kapan turun hujan dia mulai mikir mau pulang karena masih pengantin baru beliau ini. Dan yang wakili Pak Kapolsek atau teman-teman Babinsa yang sempat hadir, Paspol yang sempat hadir, dan terkhusus para dulur-dulur saya Pak Kades, baik yang masih menjabat, yang sudah di PLT maupun yang sudah mau habis masa jabatan dan akan calon lagi. Saya lihat ada Kades Majuria, Pak Idham, jalannya belum sampai ke sana, sing sabar. Kades Sri Agung, Rudi, sekarang ada sudah dapat ya, sudah dapat. Dan ada Kades itu yang hadir ya, yang lain enggak, termasuk calon Kades, Pak tokoh masyarakat, ada Pak Jumakir, ada Pak Jumakir calon Kades hadir ya? Enggak hadir. Ada Pak Ali Mustafa hadir? Tidak hadir juga. Ada Ali Sultan, ada Sultan hadir. Calon Kades juga. Iya. Dan semua yang hadir, ada para bapak ibu guru yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai. Terima kasih atas kehadirannya. Para petugas nakes, kepala puskesmas hadir ya, dan para nakes yang sempat hadir, terima kasih. Ibu-ibu pengajian PKK yang kami hormati, ibu PKK Karang Taruna, KNPI khusus sempat hadir, dan juga PPDI ya juga sempat hadir, Apetnas di belakang juga sempat hadir. Semua yang hadir pada hari ini tidak mengurangi rasa hormat kami. Insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun masih di masa pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri yang kita cintai ini, alhamdulillah syukur kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas kita, termasuk kegiatan hari ini, yaitu persemian Jalan Poros antar desa di Kecamatan Karangagung Ilir. Mudah-mudahan acara ini selalu mendapatkan keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Kalau Pak Ketua berpantun terakhir, saya berpantun di awal. Hujan deras, airnya banyak mengalir. Benar tak? Mengalir ke sungai di daerah Manggus. Hari ini peresmian Jalan Poros di Karangagung Ilir guna mendukung program Banyuasin infrastruktur yang bagus. Bukan masuk dah kamu tepuk-tepuk tangan. Masuk ya? Masuk sedikit ya. Itulah kalau bupati Pak Ketua yang sambutan yang pantun, pokoknya masuk tak masuk tepuk tangan. Kumpul di teras sambil bergesah.
Bergesa apa? Bercawa, ngobrol. Bergesa sambil makan kue cubit. Alhamdulillah sudah tersedia jalan poros antar desa menuju perekonomian daerah semakin bangkit. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya inilah salah satu program untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, program di bidang infrastruktur yang bagus. Alhamdulillah, walaupun di masa pandemi COVID-19 melanda negeri yang kita cintai, hampir di semua sektor pembiayaan itu direperkusi itu dikurangi, maksudnya dikurangi semua, bidang pendidikan, infrastruktur, kecuali kesehatan yang tidak, pertanian, dan semua itu dikurangi dari pemerintah pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten, semuanya dikurangi belanjanya. Namun alhamdulillah berkat usaha dan doa seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin, terkhusus Karangagung Ilir ini, tahun ini kita mampu untuk membangun jalan poros di Karangagung Ilir. Ini suatu berkah yang luar biasa. Kalau berpikir secara logika, tidak akan mungkin tahun ini kita bisa membangun jalan ini. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Semua anggaran dikurangi, ini kita bisa membangun. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak mungkin bisa kita membangun jalan yang sebagus ini. Tapi sayang belum selesai. Itu saja sayangnya. Betul lah kira-kira. Jalannya tebal, bagus saya lihat, dan tonnase juga tidak ada mobil truk-truk yang besar di sini. Nah, inilah salah satu strategi kita, selalu berusaha, kita selalu berdoa, dan tidak hanya mengandalkan program di APBD kabupaten saja. Ini salah satu kerja cerdas Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. Berikan aplaus untuk beliau. Ini kerja cerdas beliau. Di mana-mana dinas dana dikurangi, termasuk dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan yang dikurangi dananya. Namun dia tidak habis akal, tidak kehilangan akal, tetap melobi Kementerian Transmigrasi. Alhamdulillah hasilnya dapatlah jalan poros antar desa ini. Ini kadang-kadang kita ini awalnya buntu, akal ada kata belum, itu dalam mati baik gitu nih. Tapi saya berikan ultimatum dengan dinas. Ini harus berpikir, kalau uang banyak, siapapun yang jadi bupati, siapapun jadi kepala desa pasti bisa membangun kalau uang banyak, asal tidak dikorupsi. Betul tak kira-kira? Iya. Ini yang hebat, itu uang tidak ada kita bisa membangun, itu baru luar biasa. Kalau duit banyak, pacak galau uang, ada mbak rumah segala macam. Betul tak Bu? Betul. Nah, ini yang hebat, itu tidak ada uang tapi kita bisa bangun. Caranya bagaimana? Melobi ke dinas provinsi, ke Pak Gubernur, dan kita melobi Pak Presiden, mendekati para menteri-menteri yang terkait. Alhamdulillah, ini ada 3 poros jalan kita bangun ya Pak. Yang ini lebih kurang 4,4 miliar, lebih kurang dari 2,6 kilo. Dan yang lainnya ada 983 juta di pengerasan di desa apa? Talabajaya. Talabajaya sudah masuk juga Pak Ketua. Tapi lebarnya hanya berapa meter? Terus pengerasan saja. Tidak apa-apa, yang penting masih dapat. Nak dikeras, nak dicor, jangan beri lembut ke. Yang penting dapat. Ada lagi di Sri Agung. Nah, Sri Agung dapat juga Pak Kades, makanya diam-diam. Ada 1,4 miliar, banyak itu Pak Kades. Tapi lebarnya hanya 2 meter. Alhamdulillah. Nah, 1,5 meter yang penting ada pembangunan. Betul tak kira-kira? Nah, ini salah satu, ada 3 poros yang kita resmikan pada hari ini, kita pusatkan di sini tempatnya.
Dan Karangagung Ilir, terus terang kami sampaikan, termasuk kami prioritaskan. Tahun ini kita ada usulan lebih kurang 60 lebih di bidang pertanian untuk optimalisasi lahan ya. Alhamdulillah karena dikurangi ke gara-gara refocusing lagi, kita hanya dapat 5.000 hektar. Bayangkan 5.000 hektar itu 3.800-nya ada di Karangagung Ilir. Hebat ya. Dari 5.000, 3.800 ada di Karangagung Ilir. Termasuk yang kita semai tadi ya. Masuk Pak ya? Masuk. Artinya apa? Artinya kami fokus untuk Karangagung Ilir ini. Dermaga, ada berapa dermaga kita bangun? Ada berhubungan ada? Ada beberapa dermaga gitu kita bangun di sini. Termasuk ada SD apa SMP yang roboh kemarin. Insya Allah tahun ini bangun belum? SD tahun depan ya. Tahun ini belum masuk. Tapi tahun 2022 kan tinggal berapa bulan lagi. Insya Allah dibangun Pak ya. Insya Allah kita bangun. Apa yang mereka mau, yang masyarakat mau di Karangagung Ilir ini, insya Allah akan kita penuhi seizin dari Ketua DPRD. Kalau saya tuh enak ngomongnya dengan Pak Ketua. Pak Ketua, itu ada SD roboh, kita bangun Karangagung Ilir ya. Yo, makanya kalau aku kurekam deh kalau iya atau tidak. Kalau dia ngomong tidak, tujuh tahu dengan masyarakat Karangagung Ilir. Tapi alhamdulillah, apa yang saya minta untuk masyarakat Karangagung Ilir diyokan kalau disahkan semua oleh Ketua DPRD. Wajar kalau beliau akan terpilih lagi menjadi Ketua DPRD. Nah, Pak Bupati ada Ketua DPRD. Iya, kita doakan supaya tidak calon bupati maksudnya. Bercanda, semua itu Allah yang menentukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa Karangagung Ilir ini memang daerah potensi pertanian Pak Adekan, karena hampir wilayah, dan ini bisa kita andalkan di Kabupaten Banyuasin. Kemarin kita 1 kali tanam, ini sudah berapa persen, sudah bisa 2 kali tanam. Bahkan nanti kita targetkan kalau irigasinya sudah mulai bagus semua, jalannya sudah bagus semua, insya Allah kita akan menjadi 3 kali tanam dalam setahun. Bayangan saya nanti begitu saya ke Karangagung Ilir ini, orang Karangagung Ilir ini sudah kayo-kayo kafe. Iya, tidak ada lagi yang susah. Jadi kalau sudah kayo kafe, kaya semuanya, suki KB, suki semuanya maksudnya. Jadi biar tidak minta lagi dengan Pak Bupati. Nah, iya, betul tak kira-kira? Ngapain lagi mau minta sama Pak Bupati kalau sudah kaya semua? Jalan gotong royong, sumbangan, bangun sendiri, betul tak kira-kira? Pertanian, perlu alat pertanian, tidak usah minta lagi, gotong royong, beli sendiri, betul tak kira-kira? Kalau uangnya banyak, betul tak kira-kira? Kalau ke rumah bupati tidak lagi bawa proposal, tapi sudah bawa beras, bawa jagung dan segala macamnya. Iya. Kalau sekarang di rumah bupati masih bawa proposal. Ya betul Pak. Tapi wajar karena masyarakat kita masih belum sejahtera. Tadi sudah saya sampaikan dengan Pak Menteri, alhamdulillah berkat doa masyarakat Karangagung Ilir juga, Karangagung Ilir tadi dari 40 sekian kepala daerah se-Indonesia, kita mendapat kesempatan pertama untuk ngomong dengan Pak Menteri. Oh, ini berkah, ini luar biasa. Saya pun tidak menyangka tadi, saya tidak mikir juga dapat bagian. Tapi kita siap-siap. Tapi kita berdoa, ya Allah, biar Pak Menteri panitianya langsung tunjuk Kabupaten Banyuasin. Sebenarnya ada 3 kabupaten lain di provinsi tadi ya, ditunjuk Sumatera Barat segala macam, ditunjuk gubernur tunjuk. Tidak connect dia. Kita diam-diam kita konekkan berkat pertolongan Allah, karena doa masyarakat langsung connect, langsung bisa bicara. Kita sudah sampaikan dengan Pak Menteri bahwa masyarakat kita masih kurang perbaikan irigasinya, masih kurang alsintannya,
masih jadi permasalahan harga pupuk yang masih sangat tinggi, harga gabah yang masih sangat murah. Tadi sudah saya sampaikan dengan Pak Menteri. Insya Allah kata Pak Menteri, dalam waktu sebulan ini akan kita lakukan untuk memenuhi apa yang menjadi harapan dan keinginan Bupati Kabupaten Banyuasin katanya. Tapi itu janji beliau di forum kita tagih, ada. Dengan kita jangan janji-janji baik, kita pasti tagih itu. Sama seperti saya janji dengan masyarakat, pasti ditagih masyarakat saya. Jadi saya juga nagih dengan Pak Menteri. Mudah-mudahan ini betul-betul akan terwujud. Termasuk pembangunan dermaga Pak Kades. Kalau masih ada yang belum ada dermaga, diusulkan. Tapi kalau yang sudah ya sudah, jangan minta tambah, kita kasihan dengan yang belum. Dan hari ini juga tadi kita sudah resmikan pasar rakyat. Alhamdulillah sudah selesai pasarnya, tapi belum ditunggu. Tadi sudah diresmikan dan ternyata setelah saya cek langsung masih perlu jalan dari Jalan Poros ke pasar itu lebih kurang 200 meter. Dan dari pasar ke dermaga juga belum ada dermaganya. Mudah-mudahan insya Allah tahun 2022 ini kita bangunkan dermaga dan kita bangunkan jalannya. Ini ada PUPR Pak Apri, tolong disampaikan dengan Pak Ardi, jalan yang 200 meter sama yang ke dermaga minta dipenuhi 2022. Awas kalau tidak, akan Bupati sudah janji dengan masyarakat. Daripada saya dimarahi masyarakat, lebih baik saya marahi kepala dinasnya. Betul lah kira-kira. Nah, iya, tidak enak gitu kalau di sini tidak tegur masyarakat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentunya sekali lagi saya titip jalan yang sudah kita bangun ini untuk dirawat. Kalau nanti suatu saat ada lubang-lubang yang kecil, gotong royong aja lah ditampal Pak Kades ya. Jangan tidak menghabiskan semen sesak 2 sak. Jangan nampal juga nak minta dengan Pak Bupati. Kasihanlah kamu dengan Bupati, karena banyak yang nak diurus ini, bukan karena hilir saja. Karena tidak cukup suara dari sini Pak. Kita butuh data suara-suara dari. Bukan salah saya ngomongnya. Enggak salah. Iya benar saya itu. Nah ngomong apa tadi? Jadi gotong royong seperti paret tadi saya ngomong dengan Pak Tekan. Ini paret irigasi kan bagus. Ini paret-paret ini irigasi yang sudah kita bangun ini, kalau dibiarkan saja dalam 1 tahun, rumputnya nyambung sudah nutup lagi. Kapan sudah nutup, buntu lagi, kering lagi, dangkal lagi, nah minta Pak Bupati lagi. Nah, tunggu-tunggu katanya 2 tahun lagi pemilihan, Pak Bupati minta lagi ini. Ini kan bisa gotong royong Pak Kades. Belikan racun berapa galon, disemprotkan sama-sama hari Jumat atau hari Minggu, gotong royong sama masyarakat kita. Disesuaikan dengan desa masing-masing. Selesai urusannya, bersih dia, enak. Dan sawah ini saya yakin bagus, ini luar biasa. Berarti saya lihat sudah terbentuk, airnya bagus. Tinggal dimasukin aja kalau di saat kurang air, kelebihan air bisa dikeluarkan, irigasinya bagus, ditambah jalannya bagus, itu motor saya tidak becek lagi, nah bersihin motornya. Saya mikir cak mana kalau selesai galau sampai ke ujung itu alangkah tambah bagusnya karena agungnya lirik. Dan sebenarnya tahun ini sudah kami anggarkan melalui pinjaman PEN dari Pak Presiden lebih kurang 500 miliar. Dan salah satunya Poros Karangagung Ilir, karena kami bercita-cita, bahkan saya sudah sampaikan dengan masyarakat, saya bermimpi suatu saat nanti mobil itu bisa masuk ke Karangagung ini. Karena saya datang ke Karangagung ini 2 jam, 3 jam, bahkan pernah 4 jam baru tembus ke Karangagung ini. Saron yang di dalam sepi, nak tidur lagi, baca apa lagi, gelombang besar, dan pengalaman saya, ada pernah kunjungan sini hampir tabrakan speed kami, sama-sama speed kami, salah jalan segala macam, katanya ada yang mempengaruhi segala macam. Betul, hampir tabrakan. Bayangkan semua penumpang di dalam 2 speed itu berebut apa namanya, baju pelampung itu. 1 speed itu orang 30,
pelampungnya hanya 20, berarti ada 10 orang yang tidak kebagian pelampung. Semua tarik menarik, berebut. Saya bilang dengan semua penumpang, nggak usah berebut pelampung. Kamu dapat pelampung pun kalau sempit ini karena buaya sudah nunggu di bawah. Sekarang apa yang kita lakukan? Hanya berdoa, memohon pertolongan Allah. Ini sibuk berebut pelampung, nggak ada gunanya, jadi buaya lah nunggu di bawah itu. Alhamdulillah kita diberikan keselamatan oleh Allah. Makanya saya Pak Ketua berpikirnya luar biasa di sini. Dan alhamdulillah juga dapat kemudahan. Itu melintasi jalan hutan lindung Taman Nasional. Alhamdulillah suratnya sudah selesai, sudah diizinkan oleh Ibu Menteri. Kita diberikan usulan 25 meter kalau salah, tapi diizinkan hanya 16 meter lebarnya. Dalam hati saya, jangankan 16 Bu Menteri, 5 meter PKM diterima, yang penting dapat izin. Betul tak kira-kira? Cuman ngomong Bu Menteri aja lah tuh 25 meter lah, biar bisa 2 arah jalannya. Tapi alhamdulillah dapat 16 meter lebar jalannya. Dan kenapa itu ditunda pembangunannya? Karena apa namanya di BLH itu amdal lingkungan itu belum selesai. Makanya ditunda dulu pembangunan di sini Pak Ketua. Kita nunggu selesai amdalnya. Ya mudah-mudahan 2022 ini kalau ada uangnya Pak Ketua kita lanjut. Namun saya bertekad, ini tekad bukan janji ya. Saya bertekad sebelum habis masa jabatan saya, jalan ke Tanjung Sampai itu mulai kita lakukan pembangunannya. Walaupun nanti belum selesai. Ya mana selesai, tidak baca, mana seberode, tidak selesai gitu. Tidak mau selesai, besar biaya itu. Bayangin berapa kilo lah, 4 miliar lebih, betul nggak kira-kira? Tinggal kamu aja yang mikir, saya tidak perlu mikir. Saya hanya fokus mikir bagaimana membangun Kabupaten Banyuasin, membangun masyarakat Karangagung Ilir ini, dan melayani masyarakat Karangagung Ilir ini sebaik-baiknya. Makanya perpanjangan tangan saya itu Pak Camat dan Ibu Sekcam. Makanya kalau Pak Camat dengan Ibu Sekcam macam-macam tidak melayani masyarakat, lapor Bupati. Bagus nggak kira-kira dia nih? Menurut? Hah? Kuat-kuat bagus tidak? Terus malu-malu gitu. Cetak KTP belum di sini. Cetak KTP sudah. Nah, cetak KTP sudah bisa mulai di sini. Gratis. Tidak boleh sepeser pun uang rakyatku diminta. Apabila ketahuan ada yang minta duit buat KTP, pasti langsung saya ganti. Siapapun itu, pasti itu. Lapor dengan Bupati. Lapor, jangan takut. Berani tidak lapor? Berani tidak? Gratis. Dan kita juga ada beberapa gerakan yang sudah kita canangkan itu. Nah, ada 12 gerakan, 5 diantaranya masalah ketahanan pangan. Saya berharap dengan masyarakat saya yang ada di Karangagung Ilir ini, berhentilah dulu beli sayur mayur dari Palembang itu, tanamlah dewi di Karangagung Ilir ini. Sepakat tak kira-kira? Dibalik, kalau dulu bawa duit ke Palembang, jaga bareng, beli sayur mayur, beli bebek, beli etik, beli buah segala macam, sekarang dibalik. Sekarang kita ke Palembang bawa sayur mayur, bawa buah, bawa itik, bawa bebek, bawa telur angso ke Palembang. Pulangnya bawa uang. Sudah kira-kira? Yang kita makan itu bukan hanya beras saja, bukan hanya padi saja, bukan hanya nasi saja. Kita perlu makan sayur mayur, betul gak kira-kira? Itu sepanjang saya lewat di area persawahan tidak ada sebatang pun sayur mayur yang ditanam di Karangagung Ilir ini. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan petani kita mulai malas bertanam tanaman sayur. Apa masyarakat sini tidak makan sayur lagi, hanya makan padi beras saja. Ya. Tapi saya lihat tadi masih ada ayam goreng, masih ada sayur, masih ada ikan.
Itu di parit-parit ini dipasang waring, ditutup, itu bisa tanam, bisa pelihara ikan lele, ikan patin, ikan duyung pun bisa hidup di Karangagung Ilir ini kalau dipelihara. Kenapa malas itu? Ini air semua itu. Orang bisa ternak ikan di dalam ember, di dalam baskom, di dalam apa namanya? Ya di dalam piring pun bisa ternak ikan. Yang penting piringnya besar. Iya. Ini Pak Camat. Saya tolong Pak Kades, tolong saya Pak Kades. Ajakin masyarakat tanami sayur. Nggak usah berpikir untuk jual sebenarnya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja sudah cukup. Ya kalau mereka yang mempunyai jiwa entrepreneur, punya jiwa usaha, ya dijual itu uang semua itu. Tanam aja kangkung, bayam, katu. Tanam apa lagi? Cabai. Di pekarangan rumah maupun di persawahan juga. Di pekarangan ya untuk cukup rumah tangga tidak apa-apa. Tapi di sawah-sawah, saya ingat dulu saya masih kecil Pak Atekan. Saya orang desa, sama seperti sini. Yang namanya sayur mayur, cabai, kangkung, terong itu tidak beli-beli lagi. Tanam sendiri di apa namanya di tanggul-tanggul sawah itu bisa. Tidak usah tanamannya banyak. Nah ini penyuluh, mana penyuluh? Ada penyuluh tidak datang ada sini? Nah, tolong dibantu, dikasih tahu masyarakat tanam sayur. Jadi sampean juga bisa dikasih sayur. Kalau masyarakat kita suruh tanam pisang, tanam sayur, tanam buah-buahan, kita ajari, bila perlu kita tunjuk bibitnya. Sudah barang pasti kalau mereka panen akan memberi kita. Betul nggak kira-kira? Ya kalau nggak punya, bagaimana mau memberi? Betul nggak kira-kira? Nah, makanya dari sekarang Pak Kades tolonglah Pak Kades. Sawah-sawah itu ditanamilah. Di pinggir-pinggir, tanggul-tanggul itu dipelihara ikan. Nanti kalau tidak ada bibit, buat proposal ke Bupati, nanti ke Dinas Perikanan kita, baik provinsi, kabupaten kita berikan bantuan. Perlu bibit apa sayur segala macam, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan juga. Pelihara ikan, pelihara ayam, bebek, entik, entok, angsa juga dipelihara. Untuk makan sendiri, lebih kasih tetangga. Lebih lagi antarkan ke rumah Pak Bupati, pasti saya terima. Nah, iya. Nggak ada sejarahnya, beritanya masyarakat ngantarkan beras, bebek, etik, entok, sayur mayur, buah-buahan ke rumah Bupati ditangkap KPK, tidak ada. Betul nggak kira-kira? Nggak ada. Makanya saya mau menerimanya. Betul. Kalau banyak saya jual. Bercanda, tapi kalau ada tetap saya terima. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya minta kepada Pak Camat, Bu Sekcam, semangati para kades-kades yang sedang menjabat maupun calon kades yang akan menjabat ini untuk lebih menggerakkan 12 gerakan itu. Ada tanam sayur, tanam buah-buahan, pelihara ikan, pelihara unggas, dan juga baru tanam umbi-umbian, obat-obatan dan rempah-rempahan. Dan saya berharap ini kita tidak beli lagi. Ini semuanya mau beli. Itu kelapa banyak saya lihat. Itu kan bisa dibuat minyak goreng, tidak harus beli. Tapi penyakit kita sekarang ini gengsi. Mau padi kita tak jual KB, ke Palembang beli beras yang punya merek Topi Koki, beras Raja, beras apa lagi, ikan mas apa lagi, ikan lili lagi, patin. Kenal sama ibu, ini pasti beli, padahal bersawah. Itu bodoh atau pintar itu? Coba. Hanya ada DKPI juga, jangan senyum-senyum aja. Kita ngajak kaum milenial ini untuk bertani, turun ke sawah kita. Ini lapangan kerja yang menjanjikan, dan insya Allah rezeki dari pertanian itu lebih berkah
dari gaji PNS. Saya yakin itu. Apalagi kalau PNS jarang masuk. Saya. Tapi kalau yang hadir ini masuk galau ini. Termasuk Pak Atekan, Mama Pak Atekan. Tapi tenang, yakin saya. Pertanian lebih berkah daripada gaji bupati kalau tidak dibagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada juga program bedah rumah juga Pak. Sama kita setiap saat kunjungan, insya Allah dengan sistem gotong royong kita akan melaksanakan bedah rumah. Ini salah satu kita untuk membantu warga dan dulur-dulur kita yang kurang beruntung. Kita gotong royong, kita bedah rumahnya. Ada melalui Basnas dan juga melalui pemerintah daerah juga. Tahun ini kita anggarkan lebih kurang 8 miliar dan melalui Perkintan. Bantuan Pak Gubernur ada 8 miliar juga, dan juga dari Kementerian PUPR juga ada lebih kurang 600 sampai 700 rumah kalau tidak salah. Termasuk aspirasi dewan juga kami mintai sesuai dengan keikhlasan daripada dewan masing-masing lah. Kalau Pak Ketua minimal 5 lah, minimal Pak Ketua. Termasuk pribadi-pribadi juga, termasuk dana desa juga saya minta bedah rumah wargamu semampumu, secukupnya uang yang ada. Tapi harus betul-betul dibedah. Saya ada yang hadir ini semuanya amanah, mudah-mudahan berkah. Kalau sudah yang menjadi hak masyarakat, ya harus kita berikan kepada mereka. Bahkan saya sudah mencontohkan, sudah mengajarkan semaksimal mungkin kalau bisa kita tambah uang itu. Karena 17.500.000 itu tidak akan cukup dengan baik. Makanya perlu konsep gotong royong dari kita kecamatan maupun dari pemerintah desa untuk mencarikan sumber anggaran yang kurang untuk dilakukan bedah rumah itu. Mudah-mudahan semua aparatur pemerintah yang ada di Karangagung Ilir ini semuanya amanah, selalu mendapatkan pertolongan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko Semeru atas doanya tadi. Tadi beliau doa langsung hujan tadi, berkah, insya Allah betul-betul kabul doa itu. Dan terima kasih kepada masyarakat. Terakhir saya ada pantun. Kalau ada burung di tengah sawah, ada burung di tengah sawah, Banyak. janganlah ditembak sampai mati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Burung cendrawasih dari Papua, terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda diresmikannya Jalan Poros Antar Desa Kecamatan Karangagung Ilir pada hari ini. Baik, kita hitung bersama-sama dari 5. 5. Berapa kali? 3 Pak. 4. 3. 2. 1. Tujuh. Baik. Dan selanjutnya akan diserahkan sebagai cindera mata, sebagai ucapan terima kasih atas kunjungan Bupati Banyuasin, akan diserahkan keris asli dari Yogyakarta, juga akan diserahkan oleh Bapak Joko Semeru. Kami persilakan Pak Joko untuk dapat menyerahkan keris kepada Bupati Banyuasin dan juga Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin sebagai ucapan terima kasih atas kunjungan Bupati Banyuasin di Kecamatan Karangagung Ilir pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat ibu sekalian. Dan ini merupakan salah satu simbol yang sangat luar biasa, yaitu keris. Dan keris ini memang asli dari Yogyakarta, Sleman Yogyakarta, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu simbol kegagahan Bupati Banyuasin untuk membangun Banyuasin menuju Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Dan selanjutnya berkenan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Irian Setiawan SMSI, juga untuk dapat menerima cindera mata berupa keris pada siang hari ini. Dan berkenan sebelumnya untuk dapat langsung berfoto bersama, kami persilakan. Dan setelah foto bersama nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan untuk bedah rumah. Ngapain bertega?
Untuk bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin sebesar 10 juta rupiah, dan juga ada paket bantuan sembako dari Bupati Banyuasin sebanyak 50 paket sembako dan juga santunan anak yatim piatu sebanyak 30 orang dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin. Namun sebelumnya kami persilakan untuk berfoto terlebih dahulu, dan nanti kami mohon kepada para penerima bantuan untuk dapat standby ataupun berdiri di kursi yang telah ditentukan. Dan setelahnya Bupati Banyuasin didampingi Ketua DPRD itu dapat menyerahkan secara langsung bantuan untuk bedah rumah, paket sembako, dan juga uang santunan untuk anak yatim piatu. Jadi hari ini kami ada bantuan bedah rumah untuk satu rumah dari Basnas ini 10 juta, dan dari saya atas nama pribadi dan keluarga 5 juta, berarti 15 juta. Dan uang ini kami serahkan dengan Pak Camat, biar Pak Camat koordinasi kerjasama dengan pemerintah desa untuk mencari kekurangannya, gotong royong kita. Nanti kalau masih kurang, saya siap bantu kembali. Dan kontraktor juga walaupun 500 walaupun sejuta, bantu juga kontraktor yang mengerjakan jalan. Tidak mungkin tidak untung walaupun nggak bohong sejuta 2 juta. Betul kira-kira. Biar berkah doanya. Termasuk kepala dinas juga bantulah. Berapa baik? 150. Cuma kalau bupati bantu 5 juta, kamu 100, kalau malu menurut aku kan. Cuma tidak malu tidak apa-apa 100. Sudah minimal 500 1 juta lah. Jadi ini ada duit 15 juta kami serahkan Pak Camat. Cak Camat ngatur dengan apa namanya kepala desa, pemerintah desa. Dan selanjutnya ada bantuan sembako, ada 50 ya? 50 paket Pak. 50 paket, ditambah lagi bantuan untuk anak yatim piatu dan masyarakat kita yang kurang beruntung, ada 30 amplop ya? 30 amplop tolong dibagikan. Itu saja salah satu bentuk kita mengharapkan keberkahan Allah. Makanya saya minta masyarakat kita juga untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Bagi rezeki yang kita dapatkan, termasuk Pak Guru juga dibagi berapa aja, 5.000, 10.000. Kalau udah ada 1.000 pun jadilah. Dak kate duit bantu pemikiran. Dak kate juga cara kita mana bantu mikir tenaga. Gotong royong ikut bawa Kabupaten berupa paket sembako sebanyak 50 paket sembako, dan juga uang bantuan untuk fakir miskin ataupun anak yatim piatu sebanyak 30 amplop, dan juga bantuan bedah rumah 10 juta dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, dan 5 juta secara pribadi diberikan oleh Bupati Banyuasin untuk masyarakat yang akan dibedah rumahnya pada hari ini. Dan setelah melakukan prosesi penyerahan ataupun menyerahkan bantuan, berkenan Bapak Bupati Banyuasin serta rombongan akan langsung menuju ke lokasi tempat peresmian Jalan Poros Antar Desa Kecamatan Karangakung Ilir yang berada di depan tenda kita pada hari ini, yang akan ditandai dengan pemotongan pita, dan juga akan dilakukan prosesi pemotongan hewan kambing sebagai wujud syukur kepada Allah SWT karena proses pembangunan Jalan Poros ini telah berjalan dengan baik. Ini saya serahkan Pak Sultan yang kekurangan ya. Iya. Simbol peresmian dari pembangunan Jalan Poros Antar Desa di Kecamatan Karangakung Ilir, Kabupaten Banyuasin pada hari ini. Dan setelah pemotongan pita nanti, Bupati Banyuasin juga akan menyaksikan pemotongan hewan kambing yang telah disiapkan oleh panitia sebagai wujud rasa syukur. Jangan nangis ya. Jangan nangis terus ya. Pada hari ini tanggal 25 Oktober
2021. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin akan meresmikan jalan Poros antar desa antar desa di Kecamatan Karangagung Ilir. Ini dana bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atau yang sering disebut Pak Jokowi melalui Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Oleh sebab itu tentunya kita mengharapkan rahmat dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jalan yang kita resmikan ini punya nilai manfaat yang besar bagi masyarakat Karangagung Ilir. Dan selanjutnya kita juga berdoa kepada Allah agar jalan ini dapat diteruskan dan jembatannya juga dibangun di 2022 ini, sehingga ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Karangagung Ilir. Dan juga kita berharapkan, seizin juga Pak Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, juga kita lanjutkan pembangunan jalan sampai ke Tanjung Siapi-Api. Itu harapan kita semua. Amin. Dengan ada yang megang. Pak Jasad sana. banyak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan hari ini juga kita memotong kambing sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terbangunnya jalan ini, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan mengharapkan keberkahan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi tolong. Izin Pak, yang lebih Pak sticknya mundur dikit Pak. Nah, coba. Maskernya dibuka Pak. Masker Pak. Masker Pak, yuk. Lanjut sedikit lagi Pak. Nah, Bapak tangan sebelah sini Pak. Nah, ya. Yuk Bapak siap. Yuk. Dibagi. Maskernya aja yang terbuka. Bagi Pak. Kalau laki-laki. Bukan Pak.